Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Sekalipun harus belajar jarak jauh dari rumah, kemudian dalam jaringan online, kalian tetap jaga kesehatan dengan pola hidup sehat, pola makan berimbang, tetap jaga jarak dan tetap juga kenakan masker ketika bepergian keluar. Oke, saat ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan saya. Dan saat ini kita belajar salah satu ungkapan di materi pertama kelas 12 itu asking and offering something. Oke, kita akan pelajarin ungkapan meminta dan menawarkan sesuatu. Ya, khususnya nanti offering help, tetapi kita belajar secara umum aja asking and offering something, meminta sesuatu ataupun menawari sesuatu. Oke, di akhir pembelajaran nanti Anda diharapkan menguasai tahu bentuk-bentuk apa yang harus diungkapkan ketika Anda asking for something, and then how to respond that's asking for something, bagaimana meresponnya, apakah accepting or refusing. Lalu juga Anda bisa membuat sebuah dialog atau bisa menggunakan dalam dialog. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan asking for help, dengan kita membaca dialog, karena ini adalah keterampilan berbahasa secara speaking. Okay, there are 3 dialogue. Actually, there are 4. Okay, we will pay attention on the first dialogue between David and Ira. Could you lend me your camera, please? Okay, here you are. And then the second one, can you post this letter for me, please? Well, I'm sorry, I'm busy right now. And then the third dialogue, Ria and Philip. It is dark outside and the sky is cloudy. Would you take me home, please? Sure, don't worry. Okay. Perhatikan dialog-dialog ini, karena dari dialog ini kita akan belajar ungkapan asking for something. Kamu perhatikan, could you lend me your camera, please? Perhatikan kalimat itu. Kalau saya pertanyaannya, what does David borrow? Okay. David borrow kamera. Tetapi ini bukan itu yang kita pelajari. Justru pertanyaan saya, what does David say? What does he say to borrow camera? Okay. Kamu perhatikan di dialog itu, ungkapan apa sih yang digunakan oleh David? Nah, itu yang justru kita pelajari. Ungkapan yang digunakan oleh David untuk asking for something adalah ini, could you lend me your camera. Itu yang diungkapkan. This is the expression used by David. Could you lend me your camera, please? Ya, ungkapan itu yang justru digunakan oleh David. Lalu ungkapan yang digunakan oleh Susan, can you post this letter for me? Actually, Susan asked for Leah to post, meminta Leah untuk posting the letter. Kemudian ungkapan yang digunakan oleh Ria, would you take me home, please? Sebenarnya apa yang dimaui oleh Ria? Would you take me home, please? Iya. Ria asks Philip for taking home, meminta Philip take her home, take Ria home, mengantar. Okay. Itu. Nah, dari dialog-dialog ini kita belajar ada ungkapan untuk could you lend me, kemudian can you post, lalu ada would you.
Nah, ungkapan ini digunakan untuk asking for something. Perhatikan David asking Ira for landing camera. Atau yang kedua, Susan asks Leah for posting the letter. Lalu yang ketiga, Ria asks Philip for taking home. Meminta untuk David meminta Ira meminjami, Susan meminta dia mengeposkan, dan seterusnya. Oke. Nah, dari dialog ini kita punya gambaran bahwa asking for itu menggunakan could you, can you, ataupun would you. Oke. Itu yang pertama diperhatikan. Nah, kemudian kita perhatikan dari dialog itu. Could you lend me? Okay, here you are. Ira menjawab, okay, here you are. Itu responnya. Kemudian yang Susan, perhatikan, can you post the letter for me please night? Susan meminta bantuan posting the letter. Tetapi apa jawaban dia? Well, I'm sorry, I'm busy right now. Ini perhatikan responnya. Jadi yang namanya ketika meminta bisa aja jawabannya yes, atau bisa saja I'm sorry, I'm busy right now. Oke. Nah, dari itu kita punya sebuah kesimpulan bahwa ketika asking request could you itu bisa dua kemungkinan jawaban, bisa dua respon, bisa accepting, bisa refusing. Ketika seseorang could you, would you, can you, bisa sure, okay, atau no, I'm sorry, and then I am bla 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 by the reason, diikuti sebuah alasan. Jadi yang perlu dicatat pada pelajaran kali ini ungkapannya can you, could you, would you, diikuti dengan verb 1, lalu bisa responnya sure, okay, yes, of course, tapi juga bisa refusing, I'm sorry, no, I cannot, I am busy, dan seterusnya. I'm afraid I cannot, misalnya. Oke, lanjut. Ya, perhatikan polanya. Can you, could you, would you. Ada ungkapan lend me misalnya. Can you lend me racket? Can you lend me some money? Can you lend us money? Nah, jawabannya bisa yes, certainly, yes, of course, yes, okay, atau no, I'm sorry, I am, and then your reason. Itu yang pertama, offering something. Asking something, asking for something. Oke. Kita masuk ke dialog yang berikutnya untuk memperjelas pembelajaran kita of asking and offering something. Kita baca yang dialog 1. Excuse me, Sam. Yes, what's up? Well, could you lend me your dictionary, please? Certainly, here you are. Thank you very much. You're welcome. Okay. There is a conversation between Danny and Samsi. Danny want to borrow dictionary, and then Samsi accepting. Nah, kalian perhatikan ungkapan-ungkapan ketika meminta sesuatu. Ini could you lend me, lalu jawabannya yes, certainly, here you are. Kemudian respon berikutnya ini yang kamu harus perhatikan. Oke. Kemudian yang kedua, excuse me Sam, yes, what's up? Ya, ada apa? Can you lend me your pencil please? No, I'm sorry, I'm using it. It is okay. Oke, ketika dialog yang pertama diterima, accepting, kemudian dialog yang kedua responnya adalah refusing, ditolak. Oke, saya harap kalian bisa memahami ini. Paling tidak Anda mencatat ungkapan-ungkapan could you, can you, lalu nanti would you, dan seterusnya. Lalu nanti ada respon ketika menerima certainly, okay, sure. Kemudian kalaupun misalnya menolak atau refuse, I'm sorry, I'm using it. I'm sorry diikuti dengan alasan. Oke. Kita lanjut. Ya.
Nah, nanti harapannya kalian bisa menggunakan ini. Contohnya nanti di sini, tetapi kita akan lewati dulu latihannya nanti di bagian yang dikerjakan oleh kalian di Google Classroom. Kita akan latihan practice the dialogue with your partner. Would you like me to wash the dishes? No, that's okay. I don't mind washing the dishes. No, really? You're always the one who does it. Let me do it for thing. Okay, thanks. It is very good of you. Kita perhatikan Bagus dan Santi. Would you like me to wash? No, that's okay. Would you like me? Bolehkah saya mencuci perabotannya, gerabahnya? No, that's okay. Nggak usah, nggak apa-apa. I don't mind washing the dishes. Saya nggak keberatan kok nyuci ini. Gitu ya. Who offer help? Sebenarnya kalau ada pertanyaan who offers help, siapa yang nawari bantuan? Bagus gitu ya. Bagus offering help. Okay. Does Santi accept? No, that's okay. Sebenarnya tadinya menolak. Gitu ya. What does he say? No, that's okay. Itu untuk menolaknya. Kemudian yang keempat, does Santi accept it last? Apa akhirnya menerima? Yes. Let me do it for Ching. Yes. Okay, thanks. It is very good of you. Gitu ya. Okay, ini offering, ketika offering. Would you like me? Kalau tadi asking for ya. Asking for itu menggunakan can you, menggunakan would you, langsung verb 1. Can you lend me? Can you give me? Can gitu ya. Can I borrow gitu ya. Ungkapan-ungkapannya itu ada can you, could you. Itu. Tetapi kalau ini offering help, kalau tadi asking for, kalau ini offering menawari bantuan, would you like me? Yuk perhatikan ini. Would you like me? Would you like me? Ini yang ungkapan untuk offering. Would you like me? Apa boleh saya ngapain gitu? Itu nawari. Sebenarnya bolehkah tak bantu untuk gitu? Would you like me? Gitu. Ya. Oke. Ini perkenalan melalui dialog. Would you like me to wash the dishes? Boleh saya cuci piring-piringnya? Oh, nggak usah gitu. No, that's okay. I don't mind. Nah, ungkapan bolehkah itu menggunakan would you like me to ngapain gitu ya. Would you like me to bring your book, sir? Misal gitu. Would you like me to accompany you to library? Boleh tak temani ke perpus gitu dan seterusnya. Itu nawari, offering. Kalau tadi sekali lagi asking, meminta. Kalau ini menawari. Oke. Kita akan lihat. Ini ungkapan-ungkapan offering help. Anda bisa mencatatnya. What can I do for you? It is very nice of you, gitu ya. Kalau tadi yang pertama di dialog itu ada ungkapan would you like me to bla 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 bla. Would you like me to? Nah, di sini di ringkas ada ungkapan-ungkapan sebenarnya. Can I bring it for you? Would you like any help? Itu ya. Need some help? Itu nawari juga. Butuh bantuan? Itu. Do you need my help? Do you want any help? Gitu ya. Nah, ini silakan nanti dicatat ungkapan-ungkapan ini. Itu bisa membedakan mana-mana yang pertanyaan untuk offering help, mana yang responnya. Ya. Ini bisa nanti kamu bisa screenshot atau hentikan kemudian dicatat dulu, bisa menghentikan videonya lalu dicatat dulu. Contoh, what can I do for you? Can I bring it for you? Would you like any help? Gitu dan seterusnya. Do you need help? Do you want any help? Oke. Lalu responnya bisa no thank you, it is very nice of you. That's nice. Ya. Oke, lanjut. Offering help, kamu bisa klasifikasikan tadi dari
Ini semuanya sebenarnya bisa dibedakan. Offering some help, menawari bantuan apa saja. Contoh, what can I do for you? Itu. Would you like any help? Gitu, dan seterusnya. Kita lanjut. Kita akan berlatih dalam situasi yang real misalnya. Hello, Albert speaking. Hello, Albert. It is Ain. What would you like for dinner? I don't know. Would you like fish? I don't think so. Would you like beef? Sorry, I don't like it. What would you like? I'd like chicken, and I like potatoes and some fruit. Right. Okay. Thanks. See you this evening. Okay. Itu dari dialog. You perhatikan. You pay attention on the italic word, italic sentence. Would you like? Ini juga ada would you like. This is the expressing offering something, not only help but offering something. Would you like this? Kamu suka gitu? Nawari. Gimana kalau ikan? Gimana kalau beef? Gitu ya. Hai, itu dalam dialog-dialog yang real. Oke. Kemudian pattern, kalau tadi ada offering, asking for help, ada can you, ada could you, gitu ya. Can I lend? Can you lend me? Gitu ya. Would you take me home? Tolong dong aku anterin. Itu meminta bantuan. Kemudian kalau kita offering something, kita patternnya ini, polanya ini. Can I offer some to drink? May I offer something to eat? Would you like a cup of coffee? Tolong ini nanti juga bisa dicatat. How about drinking coffee? How about, diikuti dengan drinking. Kalau can I, may I. Kalau pola yang pertama ini, perhatikan di sini harus diikuti dengan verb 1. Okay. Ini harus verb 1 setelah can I, setelah would you, itu diikuti dengan verb 1. Tetapi perhatikan untuk yang ada di kedua ini, how about, itu diikuti dengan verb ing. Ini nanti dicatat. How about going to, how about listening music, how about drinking coffee, gitu ya. Tapi kalau can I, okay, dan seterusnya. Would you like a cup of tea, itu nawari sesuatu. Silahkan nanti hal yang kedua ini offering help, tolong bisa dicatat. Next, responnya no thanks, I have a lot of water. Yes please, untuk menerima. Kalau ditolak no thanks, it is delicious but already eaten. Itu sebenarnya kayak kayak menerima tapi menolak gitu ya. No thanks, it is delicious but I already eaten too much. Yes please, I'd love to. It is nice, bukan it is nice. It is nice of you, thanks. Ini responnya. Saya pikir tidak terlalu kesulitan, Anda bisa nanti perhatikan itu. Baik, kita akan berlatih misalnya. How do you offer some drink to your friend? Gimana caranya kalau kamu nawari minum? How about drinking coffee? Gitu misalnya, gitu ya. Okay. How about eating bakso? Okay, dan seterusnya. Ya, kamu bisa gunakan ini untuk latihan-latihan kamu nanti. How do you offer? Bagaimana ketika kamu menawarkan sesuatu? Would you like to play basketball? Gimana kalau kita main, gitu ya? To play on the field misalnya gitu. Would you like to see the waterfall in the mountain, gitu ya? Dan seterusnya. Kamu buka lagi nanti di sini, gitu. Can I offer you? Would you like? Gitu ya. Would you like sightseeing misalnya? Oke. Okay. Lalu responnya nanti juga bisa kamu pelajari. Tapi yang pertama kamu berlatih bagaimana nawari bantuan untuk membawakan buku temanmu misalnya. Do you need any help? May I bringing your book, gitu ya. Oke, okay. Itu nawari bantuan. Oke, I think that's it untuk pertemuan kali ini. Supaya tidak terlalu banyak, ada dua hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini sebenarnya. Saya akan review lagi. Jadi yang penting ada di bagian ini. Ketika
could you, would you, diikuti bab 1. Can you lend me? Could I borrow your money? Nanti responnya ini, yes certainly. No, I'm sorry, I am, diikuti dengan alasan. Lalu pelajaran yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah ungkapan-ungkapan untuk offering help. Offering help itu polanya menggunakan ini. Can I offer something to drink? Might I? Dan seterusnya. Would you? Lalu nanti responnya bisa yes, I'd love to, no thanks. Oke. Saya pikir untuk pagi atau kesempatan kali ini kita belajar tentang ini, dan saya berharap kalian bisa mengikutinya, bisa memahami, lalu pada saatnya nanti bisa mengerjakan tugas yang saya unggah di Google Classroom. Thank you for your attention. See you in the next season. Bye bye.